Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya Street and Investment. Kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi ringan-ringan saja karena hari Minggu teman-teman ya. Yaitu cara mudah screening saham dengan menggunakan TradingView. Oke, baik teman-teman semuanya. Di video sebelumnya saya sering membahas tentang penggunaan screener. Sebenarnya itu saya mendapatkan saham-saham itu kan karena dengan menggunakan screener di online trading saya. Namun demikian, tidak semua teman-teman menggunakan OLT yang saya gunakan. Di sini teman-teman, selain itu saya juga menggunakan TradingView untuk mendapatkan saham-saham atau ide-ide trading seperti itu. Nah, seperti apakah caranya? Kita akan langsung menuju ke materi ya, teman-teman. Baik, teman-teman. Di sini yang saya gunakan adalah TradingView. Seperti yang ada di gambar, ini adalah TradingView. Bagi teman-teman yang belum punya, silakan langsung menuju ke alamat www.tradingview.com, terus daftar ya, seperti itu. Menggunakan email juga bisa, dan ini juga bisa diakses dari tablet ataupun smartphone. Tapi saran saya sih lebih baik kalau mau enak itu analisanya atau coret-coretnya dengan menggunakan ya minimal tablet atau ya dengan menggunakan PC seperti yang saya pakai ya teman-teman. Jadi TradingView seperti ini yang sering saya pakai juga untuk bahas saham teman-teman ya. Tampilannya adalah seperti ini. Ini sekilas saya bahas dulu di bagian kanan ini. Ini kan ada watchlist. Ini cara buatnya saya udah bikin. Silakan lihat video saya tentang cara membuat watchlist ya. Ini tentu akan membuat kita enak sekali untuk memilih saham. Di sini juga enaknya kita bisa menyatukan sahamnya, kripto, forex ya, kemudian indeks, kemudian apalagi ya, banyak hal lah seperti ini bisa kita sampaikan yang terkait dengan apa istilahnya, produk-produk trading yang kita pantau seperti itu. Nah teman-teman, mungkin dalam keseharian saya tradingnya lebih ke saham-saham yang masuk ke watchlist saya. Namun demikian sebenarnya secara rutin saya itu selalu mencari ide trading saham-saham yang baru dengan menggunakan screener baik-baik di online trading saya maupun dengan sarana yang lain seperti TradingView seperti itu. Itu semuanya adalah cara saya untuk mendapatkan saham-saham yang baru. Walaupun mungkin setelah saya mendapatkannya tidak langsung saya makan teman-teman, tapi kan saya amatin dulu sehari, 2 hari, seminggu ya seperti itu. Baru kemudian setelah saya mendapatkan gambaran bahwa saham itu mungkin layak dipakai untuk kandidat barang-barang tradingan kita atau seperti apa seperti itu, nanti tinggal kita putuskan lah apakah ini cocok untuk menjadi saham yang menghuni watchlist kita atau enggak seperti itu. Baik teman-teman, saya akan langsung masuk saja ya. Di sini teman-teman untuk menggunakan screener di bagian bawah teman-teman, di bagian bawah sini ada tulisan stock screener. Sebentar saya perbesar dulu, takutnya teman-teman nggak bisa lihat. Oke, bagian bawah ada tulisan stock screener teman-teman. Teman-teman klik dulu. Nah, teman-teman klik dulu. Ini filternya saya reset dulu ya teman-teman supaya kita setting bareng-bareng. Jadi kalau kita tutup seperti ini adalah screener. Yang bagian bawah ini adalah stock screener ya. Stock screener. Coba saya rubah ke warnanya hitam atau gimana ya, coba saya cek dulu teman-teman. Pastikan teman-teman bisa melihatnya. Oke, sementara saya hitam dulu ya teman-teman. Di bagian bawah adalah screener ya. Di sini kalau kita refresh tertulis stiker atau kode sahamnya ada 718 saham. Ini adalah sesuai dengan saham yang ada di bursa kita teman-teman, seperti itu. Terus teman-teman sebenarnya tidak terbatas hanya di bursa kita karena di sini ada bendera ya. Bendera ini kalau teman-teman klik ini adalah exchange ataupun market. Mau memilih mana? Market US, market Eropa seperti itu. Nanti di lain kesempatan saya juga akan bahas untuk market yang lain teman-teman. Karena saya saat ini juga memantau beberapa saham di luar negeri. Teman-teman, di Amerika itu sahamnya juga bagus-bagus. Saya memantau kemarin beberapa saham sektor energi yang pergerakannya jauh lebih bagus teman-teman. Nanti kapan-kapan saya akan buatkan untuk teman-teman semuanya. Nah, oke, kita kembali lagi ya. Setelah tadi kita bisa memilih marketnya, tapi di sini dalam hal ini kita bicara market Indonesia, oke?
Baru kemudian sebentar saya kenalkan tombol-tombolnya teman-teman. Di sini ada overview, teman-teman mau mengaktifkan apa saja. Oh, ternyata misalkan saya tidak perlu extended hours. Jadi hilang ya. Terus kemudian kita tidak mau bagian margin ya. Margin itu ini kalau nggak salah settingan nggak tahu ya. Margin ini kayaknya sebentar kita klik dulu. Margin di sini, oh ya, ini keuntungan. Jadi kalau nanti teman-teman berdasarkan hitungannya adalah berdasarkan laporan keuangan boleh. Jadi kalau karena kita bicaranya adalah di technical analysis. Jadi sementara yang terkait dengan fundamental saya matikan dulu teman-teman ya. Margin saya matiin, balance sheet saya matikan dulu, kemudian income statement saya matikan dulu supaya apa? Supaya tampilannya tidak terlalu memenuhi tempat yang ada di sini, supaya fokus kita tetap bisa fokus ya, seperti itu teman-teman. Oke, di sini adalah settingan. Teman-teman udah paham, terus kemudian di sini kita klik. Ini adalah ya hitungannya, kita nanti mau aktifin apa. Settingan-settingan aja nih, settingan TTM ya, 12 trailing month atau 12 bulan berjalan seperti itu. Ini kita atur nanti saja seperti itu. Kita ngikut aja dulu. Terus kemudian teman-teman di sini ada tombol performance, valuation, dividend seperti itu. Artinya apa? Ini misalkan nanti teman-teman sudah memfilter, teman-teman bisa memilih berdasarkan performance dia atau valuasi atau dividen atau osilator. Osilator ini lebih ke sepertinya lebih ke volatilitas teman-teman. Ya ini kode-kode osilator semua, technical osilator semua, yaitu sini ada ADX, AO ya, ATR, average true range, ada awesome osilator, ADX ya, average directional index. Ini semua adalah indikator yang berdasarkan osilator. Nah, di sini karena saya nanti akan membahas menggunakan moving average, maka di sini teman-teman bisa pilih trend following. Nanti seperti itu teman-teman. Tapi kalau sementara teman-teman belum paham, skip aja dulu. Terus yang paling umum di sini adalah overview, teman-teman. Overview ini adalah tampilan secara umum ya. Kalau teman-teman melihat ini apa istilahnya tabel-tabel saham, pergerakan saham harian di papan di istilahnya di display bursa seperti itu. Itu biasanya yang ditampilkan adalah di overview. Karena itu biasanya ada harga ya, open, low, high, close seperti itu, kemudian change kenaikannya, dan di sini ada volume dan juga ada market cap. Biasanya seperti itu. Kalau yang lainnya sih biasanya kita skip aja, nggak semuanya harus tahu, karena contohnya kayak ini ada employee, kita kan trading nggak perlu lihat employee-nya berapa kan seperti itu. Ya mungkin kalau kita mau ngelihat skala company-nya, kita mungkin perlu melihatnya seperti itu. Tapi dalam hal ini kita nggak ngebahas ke situ seperti itu. Oke, ini adalah pengenalan tentang tombol-tombol yang ada di depan supaya teman-teman nggak bingung ya, supaya teman-teman nggak bingung. Jadi saran saya tetap ini coba-coba dulu aja ya, tampilannya seperti apa kalau kita klik performance, valuasi, dividen seperti itu. Nah teman-teman, yang pertama mau saya sampaikan adalah tentang cara memfilter saham berdasarkan dividen. Ya, betul, berdasarkan dividen. Karena sebenarnya teman-teman, saham-saham yang merupakan saham-saham yang pemberi dividen yang besar, ini sebenarnya ada satu kelebihan tersendiri untuk teman-teman ya. Di online trading teman-teman juga bisa ngelihat ya, ataupun di sini pun juga kita bisa ngelihat bahwa sebenarnya indeks kita itu sudah memiliki satu atau bursa kita itu sudah memiliki satu indeks tersendiri untuk pembayar dividen terbesar teman-teman. Yaitu apa? Yaitu satu indeks di sini high dividend 20. Kita kembali dulu ke online trading system. Silahkan teman-teman juga cek di online trading system masing-masing, karena saya yakin kalau teman-teman masuk ke sectoral index, istilahnya kumpulan indeks yang ada di online trading teman-teman, ini adalah standar dari bursa ya. Pasti semuanya ada. Di sini teman-teman akan menemukan IDX High Dividend 20. Ini adalah 20 saham pembayar dividen terbesar. Nah, ya ini sahamnya ADMF, Adaro, ini seperti ini teman-teman. Sebenarnya dengan teman-teman masuk ke saham-saham ini, 20 besar ini cukup safe. Artinya saham-saham ini adalah memang rutin membayarkan dividen. Kadang setahun ada sekali, 2 kali seperti itu. Sebenarnya kenapa saya bilang cukup safe? Karena ini perusahaan sudah difilter, perusahaan bagus dan juga rutin membayarkan dividen. Artinya kalau misalkan teman-teman mau masuk ke saham pembayar dividen itu adalah ketika ya mungkin kayak
Kayak ketika terjadi market dip yang sangat dalam, ketika awal-awal pandemic kemarin, harga sahamnya sangat murah seperti itu. Terus berjalannya waktu kan, setahun 2 tahun seperti itu. Setahun pertama mungkin selepas pandemic pembayarannya agak-agak kecil persentasenya, setelahnya mungkin agak besar, dan sekarang ketika lagi booming seperti ini, saham-saham ini juga membayarkan dividen lebih besar seperti itu teman-teman. Nanti dalam beberapa tahun teman-teman hold saham tersebut, tahun pertama dapat dividen berapa, kedua, ketiga, keempat, kelima, nanti akan ada masanya di mana saham teman-teman ini sudah menjadi risk free karena teman-teman sudah mendapatkan pembayaran dividen sudah sampai senilai investasi teman-teman. Jadi ketika pembayaran dividen yang teman-teman dapatkan dikumpulkan itu sudah melebihi nilai investasi awal, itu saham menjadi risk free, dan teman-teman sebenarnya tidak perlu untuk menjual saham tersebut karena saham tersebut secara rutin akan membayarkan dividen. Simpelnya adalah ini adalah 20 besar saham yang membayar dividen ya teman-teman. Mungkin listnya bisa dirubah tapi sementara saat ini seperti ini, dan saham-sahamnya pun juga saham-saham bagus. Oke teman-teman, sampai di sini sebenarnya teman-teman nggak perlu untuk melakukan screening untuk mendapatkan saham-saham dengan pembayar dividen yang bagus. Tetapi pada kesempatan kali ini saya kan mau mengajarkan tentang teknik screening. Nah, di sini kita bisa juga mencari saham-saham pembayar dividen dari sini, teman-teman. Jadi di sini awalnya itu kita bisa ngelihat nih, di sini ada 718 match atau 718 saham di bursa. Nah, di sini lebih kepada bagaimana menggunakan tools ini. Contohnya ya, teman-teman, dari sekian saham nih, 718 saham. Kalau teman-teman nih tadi pilih di bagian dividen ya, terus kemudian teman-teman lihat di sini ada urutan, teman-teman klik aja seperti ini, teman-teman sorting aja, baru teman-teman tarik ke atas, teman-teman akan mendapatkan BSSR, Bara Multi Sukses Sarana, teman-teman. Di sini dividen yield-nya adalah 21% setahun. Dividen yield itu menghitungnya adalah berapa dividen yang didapat dibagi dengan harga sahamnya. Sepertinya lebih tepatnya adalah ketika saham tersebut dibagikan dividennya, harganya berapa, itu harganya itu adalah dipakai untuk membagi dari total dividen. Nah teman-teman, dari sini teman-teman bisa melihat bahwa dividen per share-nya atau dividen per sahamnya adalah di bagian kanan adalah 972. Kalau kita klik teman-teman di BSSR ini, kita coba turunkan seperti ini atau langsung kita turunkan. Nih di bagian atas teman-teman bisa ngelihat, di bagian atas nih teman-teman bisa ngelihat ada kode D. Ketika teman-teman klik, ternyata itu adalah dividen, teman-teman. Dividennya dibayarkan 22 September sebesar 567, teman-teman ya. 567. Umumnya perusahaan itu membayar dividen sekali setahun. Kadang ada juga yang nggak bayar, teman-teman. Nah, ini dia bayar 22 September 516. Payment date-nya 30 September ya, teman-teman. Ex-date-nya 22, berarti com date-nya adalah tanggal 21. 21 saya cek dulu, 21 hari Rabu ya, bisa. Jadi 21 com date-nya, 22 ex date-nya, payment date-nya adalah atau pembayaran masuknya adalah 30 September. Oke. Dividen pertama 567. Saya catat teman-teman ya, 567. Teman-teman sambil catat juga. Kemudian ternyata BSSR ini dia membayarkan dividen juga pada tanggal 18 Mei, teman-teman. Sebesar berapa? Teman-teman bisa lihat ya. Sebesar 411, teman-teman. 411, jadi 567, kemudian 411. Kemudian ternyata ada membayar dividen lagi pada tanggal 11 Januari sebesar 348. Coba saya jumlah dulu, teman-teman ya. Coba saya jumlah dulu kalkulatornya apakah sudah saya aktifkan. Oke, ternyata saya belum mengaktifkan kalkulator. Jadi oke, saya kalkulator aja sendiri. Oke, saya cek dulu teman-teman ya. Saya cek kalkulatornya apakah sudah saya aktifkan supaya teman-teman bisa ngelihat. Ternyata belum, daripada lama. Oke, saya hitung dulu ya teman-teman. 567 tambah 411 ya, tambah 348. 1326. Total dividen yang dibayarkan adalah 1326. Di sini mungkin belum tercatat ya teman-teman. Di sini tertulisnya 972. Saya cek dulu. Ya, BSSR ini teman-teman, dia 3 kali membayarkan dividen 567 yang terakhir ya.
Yang pertama 348, kemudian 411, kemudian 567. Sebentar saya cek dulu teman-teman. Saya cek dulu dividennya yang terakhir 567. Jadi di sini tertulisnya 972. Apakah mungkin ini penjumlahan hanya 2 saja? Seperti itu. Tapi kalau saya lihat sih kalau di total semuanya adalah 1300-an teman-teman, 1300-an. Oke, kita cek yang lain teman-teman. MPMX. MPMX pembayaran dividennya adalah 180. Kapankah dibayarkan? Kita coba cek chartnya seperti ini. MPMX ini dividennya ini tanggal 180 teman-teman ya, 180 pada tanggal 30 Mei. Pembayaran hanya sekali saja. Jadi ini betul sesuai teman-teman. Nah, jadi satu screening teman-teman ya. Satu cara men-screen, ini saya perbesar bagian kanan juga bisa. Satu cara men-screen adalah dengan langsung mengeklik bagian yang tertulis dividen. Teman-teman bisa langsung mendapatkan inilah saham-saham yang secara umum membagikan dividen. Teman-teman bisa lihat yang lain, ada BSSR, MPME, GEMS teman-teman. Kenapa ini nggak masuk di high dividend? Kenapa ini nggak masuk di high dividend sini teman-teman? Kenapa nggak masuk yang di sini? Karena yang di sini kan lebih ke perusahaan-perusahaan yang blue chip gitu ya teman-teman. Ini sedangkan yang pembagi dividen ini sebagian kan nggak masuk ke LQ45 seperti itu ya. Ini kan ada beberapa yang membagi dividen juga, tapi sebenarnya ini saham-saham kecil seperti itu. Jadi sebenarnya ya belum tentu juga saham yang perusahaan kecil ini bagi dividennya persentasenya secara nominal mungkin kecil ya, tapi persentasenya bisa juga besar. Namun demikian bisa jadi saham-saham ini, saham-saham yang ada di list ini, teman-teman. Maksud saya yang ada di list ini. Kalau yang tampilan di layar ini adalah yang sudah masuk ke indeks ya. Maksud saya yang ini, bisa jadi saham-saham yang kecil-kecil ini, yang membagi dividen juga ini karena memang belum secara rutin seperti itu. Kan kadang ada beberapa perusahaan yang mungkin beberapa tahun sebelumnya nggak bagi dividen, tiba-tiba sekarang bagi, sehingga kalau kita screening, dia masuk seperti itu. Nah, dari sini juga teman-teman sebenarnya bisa mengaktifkan filter tambahan nih dari sini. Saya mau yang membagi dividen ini, saya mau yang besarnya nih, teman-teman bisa cari yang besarnya kapitalisasinya berapa. Teman-teman bisa urutkan juga ya. Bisa misalkan teman-teman cari berdasarkan valuasinya, bisa diurutkan juga seperti itu ya. Nah, terus teman-teman misalkan nih dari dividen ini, saham pembagi dividen ini teman-teman bisa menyaring lagi ya, menyaring lagi. Misalkan kita ini sudah saya urutkan ya, ini sudah saya urutkan berdasarkan market cap tadi, most capitalized ya teman-teman. Oke. Sekarang udah saya kembalikan ini berdasarkan urutannya nih, yang match ini dividen, yang match paling tinggi kan BSSR sama MPMX tadi kan. Nah, sekarang teman-teman juga bisa memilih nih, yield dividen ini bisa teman-teman filter lagi. Oh, saya maunya yang dividennya sekian gitu. Misalkan teman-teman mencari yang nilainya harus di atas ya, harus di atas berapa? Harus di atas 5% atau berapa? Bunga bank berapa? Bunga bank 5% ya. Harus di atas 5%. Teman-teman nyari ini semua saham-saham yang dividen payout ratio-nya teman-teman. Ini 5%. Misalkan teman-teman nyari yang 10% nih. Ternyata hasilnya seperti ini. Ada BSSR, MPME, GEMS ya teman-teman. Ini ada PTBA. PTBA ini kan di sini juga masuk ya teman-teman. PTBA, Indosat ya seperti itu. Nah, ini seperti ini. Ada Indo Tambang Raya ya kan. Ini ada Indo Tambang Raya seperti itu. Nah, teman-teman setelah mendapatkan saham seperti ini, saham-saham yang secara rutin bagi dividen seperti ini, teman-teman bisa bikin list sendiri. Itu dengan cara diklik ini, diklik sahamnya. Jadi kita pilih dulu. Jadi teman-teman klik sahamnya, dia akan lari. Oh, ini larinya ke Indo Tambang Raya ya. Seperti itu. Baru kemudian di sini Indo Tambang Raya, teman-teman kalau belum save as watchlist, klik kanan, lalu teman-teman add teman-teman langsung add Indo Tambang Raya to watchlist seperti itu. Terus misalkan kita perbesar lagi, teman-teman mencari mendapatkan apa? Misalkan oh ini ada MPMX besar, belum masuk ke list saya, bisa. Atau teman-teman bisa langsung beri note seperti ini ya. Coba kita klik kanan.
Bisa juga di klik kanan langsung add BSSR to watchlist, bisa juga, atau add BSSR to compare. Seperti itu ya teman-teman. Terus bagi teman-teman pengguna TradingView yang berbayar, saya biasanya menggunakan berbayar, tapi kali ini saya nggak bayar bulanan teman-teman, jadi nggak aktif ya. Kalau teman-teman bisa berbayar bulanan, maka teman-teman bisa memberi flag atau label khusus. Misalkan teman-teman untuk saham-saham yang membayar dividen, teman-teman kasih label yang hijau seperti itu, yang hijau-hijau seperti itu. Nah, bisa seperti itu. Jadi ketika teman-teman melihat ke watchlist yang ada di samping, teman-teman, watchlist yang ada di samping ini, maka teman-teman akan bisa langsung melihat, oh ini labelnya hijau, berarti dia adalah saham yang membayarkan dividen tinggi, seperti itu. Jadi itu ya teman-teman, cara mencari saham-saham yang membayar dividen lebih tinggi. Selain kita bisa mengurutkannya, kita juga bisa memadukannya dengan yang lain. Overview-nya juga kita bisa atur ya. Terus besarnya dividen juga kita bisa atur ya teman-teman, berapa, oh di atas 10. Kemudian dividen per share-nya saya mau secara nominal misalkan harus sekian, itu bisa, semuanya bisa teman-teman atur. Nah teman-teman, untuk dividen ini saya reset dulu ya. Di sini saya reset dulu semuanya. Oke. Jadi di sini match-nya kembali, ini dividennya saya reset dulu semuanya supaya settingannya kembali normal dulu. Oke teman-teman, yang kedua adalah cara screening dengan menggunakan technical. Kalau tadi adalah cara screening dengan menggunakan atau mencari saham-saham yang dividennya pembayarannya tinggi dan juga cara memfilternya, maka sekarang kita akan mencoba menggunakan technical untuk memfilter teman-teman. Kebetulan marketnya lagi nggak bagus seperti ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahasnya adalah tentang skill bagaimana kita mendapatkan trading idea dari saham-saham yang secara technical bagus, seperti itu teman-teman. Nah di sini teman-teman, coba saya akan pilih dulu. Ini ada performance, kita matiin dulu, kita pilih teman-teman. Kita pilih di sini trend follow ya. Dari sini, sebenarnya dari sini teman-teman, dari sini kita tanpa mengaktifin apapun itu juga sudah bisa memfilter. Dari trend follow ini teman-teman bisa memilih, ini ada moving average ya, ini ada moving average. Teman-teman urutkan aja seperti ini. Teman-teman urutkan aja seperti ini. Nah nanti ketika teman-teman klik, dia akan nge-sort. Nah ini saya perbesar dulu. Ketika teman-teman pilih bagian trend following ya, terus dari situ teman-teman bisa memilih di moving average. Teman-teman klik sekali, dia akan menampilkan saham-saham yang paling strong buy, turun-turun ke bawah menjadi strong, kemudian di bawah buy, di bawah menjadi strong sell. Kalau kita kembalikan seperti ini. Nah ini tampilan pertama. Dari sini pun sebenarnya teman-teman udah bisa nih memilih yang paling strong buy mana. Namun demikian ini masih terdapat 700-an saham teman-teman, 700-an saham. 700-an saham nih artinya belum difilter. Nah coba sekarang mulai difilter teman-teman, mulai difilter saham-saham apa aja. Bisa kita filter dari sini. Yang misalkan ya, kita filter dari moving average-nya aja deh, harga aja deh. Nah teman-teman bisa memilih, misalkan teman-teman paling anti saham di bawah 200 atau ya 200 gitu. Misalkan price-nya harus di atas 200 ya misalkan. Nah ini sudah langsung tertulis seperti itu. Terus kemudian bisa juga teman-teman memfilter price-nya harus di bawah, misalkan teman-teman nggak trading saham-saham di atas 10.000. Nah teman-teman bisa seperti ini, nanti hasilnya adalah saham-saham yang nilainya di bawah 10.000 ya, seperti itu. Teman-teman refresh, kita coba matiin aja. Terus kemudian setting yang lain bisa apa aja teman-teman, kita bisa ngelihat moving average-nya. Kita bisa milih hanya yang sifatnya strong buy saja. Kalau tadi kan manual, sekarang kita langsung short seperti ini. Nah ini dapatnya banyak sekali. Terus kemudian kita bisa memilih yang misalkan buy saja. Buy itu berarti kekuatannya masih belum, seperti itu. Nah ini kalau teman-teman mau cari detailnya, perbesar dulu. Ini ada itu Indo Tambang Raya, teman-teman klik. Kenapa dia strong buy seperti itu? Ini mesti dilihat
ini sebenarnya sekilas saja kalau kita lihat dari histogramnya terjadi turning dari lowest histogram atau histogram terdalam mulai naik, atau histogramnya yang terdalam di sini di merah yang paling dalam ini, terus besoknya merah muda. Ini artinya terjadi histogram yang mana kedalamannya mulai berkurang. Itu adalah sebenarnya titik entry, tapi ini sifatnya masih sangat spekulatif ya teman-teman. Ini sifatnya masih sangat spekulatif. Ini saya coba reset lagi ya. Saya coba reset lagi. Terus dari sini juga teman-teman bisa memfilter yang lain ya. Ini bisa juga teman-teman matiin. Misalkan ini Bollinger Band, teman-teman nggak pakai, bisa dimatiin juga. Nah, dari sini terus kemudian juga teman-teman bisa memfilter. Kita filter apanya misalkan? Kita filter ininya aja ya. Misalkan kita filter volumenya. Dari sini kita kan pilih trend following. Kita filter market cap-nya bisa. Jadi teman-teman mencari yang sinyalnya bagus tetapi market cap-nya saya maunya ada nilai sekian gitu. Atau saya maunya hanya sektor energi, misalkan sektor energi and mineral ya. Terus apa lagi? Sektor energi and mineral, kemudian sektor banking ya, finance ya. Saya teman-teman maunya sektor finance, terus teman-teman maunya sektor teknologi, transportasi, misalkan seperti itu. Ya. Oke, habis itu kita dapatin ternyata setelah kita filter hasilnya adalah seperti ini. Nih, hasilnya seperti ini. Jadi sudah semakin mengerucut pencarian kita, saham-saham yang kecil-kecil sudah nggak keluar ya, walaupun ada yang keluar sebagian. Filternya mungkin masih harus ditambah filter yang lain. Di bagian filter ini teman-teman ya, diklik. Kita mau cari apa? Kita mau cari yang volumenya, misalkan volume transaksinya. Atau kita mau cari berdasarkan 4 jamnya. Change. Atau kenaikan di berapa? Misalkan kita mau cari kenaikan sehari aja deh ya. Atau satu jam. 1 jam nggak ada ya di sini. Atau 4 jam nih. Yang mana dalam 4 jamnya dia sudah naik berapa? Dalam 4 jam sudah naik berapa persen? Teman-teman bisa juga ya. Terus teman-teman di sini juga filter macam-macam ya. Mencari yang DER-nya. DER itu rasio hutang ya teman-teman. Debt to equity, rasio hutang terhadap modal. Ini lebih bicara ke finansial. Kalau teman-teman itu, kalau nggak salah dulu saya kerja itu, kalau DER itu 2 ya. 2 itu maksimal ya. Yang bagus lah seperti itu. Nah ini betanya, 1 year beta. Teman-teman mau nyari beta. Nah, bahasan tentang beta saya udah bahas di video saya. Beta ini kan lebih sensitivitas pergerakan saham terhadap market seperti itu. Ya, kalau saham yang betanya tinggi, dia sensitifnya lebih tinggi. Jadi market bergerak sekian persen, dia bisa sekian persen plus sekian, lebih tinggi, lebih sensitif seperti itu. Terus pokoknya ini dari filter ini teman-teman bisa, pokoknya dari filter ini teman-teman bisa banyak sekali deh. Mau memfilter market cap-nya, mau memfilter volumenya ya, mau memfilter apa lagi. Pokoknya banyak banget ya. Intinya jangan lupa pokoknya filternya di bagian kanan itu seperti itu. Nah ini performa 3 bulan pun kita juga bisa. Performa 3 bulan itu misalkan harus sudah di atas sekian persen, bisa di sini ya. Terus new all time high juga bisa kita atur ya. Ini pokoknya banyak sekali, saya akan hanya mengeset sebagian aja. Umumnya sih market cap ya teman-teman. Market cap-nya industri yang tadi ya. Industri kita enggak, misalkan kita pilih, oke sebentar. Ini enggak any, industrinya kita pilih dulu. Misalkan saya mau coal ya, oke coal, kemudian energi mana energi. Ini hanya contoh aja ya teman-teman, nanti kalau saya bahas akan terlalu panjang. Intinya seperti itu. Pokoknya teman-teman bisa atur di sini. Nah, dari coal, nah dari sini kan semakin sedikit nih. Dari coal ternyata ada 26 saham. Nah, seperti itu kan. Ini saham
26 saham coal, kemudian kita urutkan yang strong buy yang mana. Oh, ternyata yang strong buy adalah Bian, ADMR, Adaro. Ini campuran ya teman-teman, coal sama energi tadi ya. Nah, misalkan nih kita urutin yang paling strong buy adalah Bian. Seperti ini. Tapi gini ya teman-teman, mesti dicek lagi karena Bian ini kan tipis ya, transaksinya tipis, jadi mesti disesuaikan seperti itu. Kalau di sini ADMR kan dia lebih tebel, lebih ini pergerakannya. Terus kemudian yang paling tebal lagi adalah Adaro ya. Silakan teman-teman cek di OLT ketebalannya seperti itu. Nah, Fire kemarin kan naik kenceng ya nih. Fire naik kenceng gitu. Kira-kira pokoknya seperti itu ya teman-teman. Teman-teman bisa memfilter berdasarkan trend following ataupun berdasarkan osilator ya, atau berdasarkan dividen ya, berdasarkan dividen. Saya close dulu ya teman-teman. Nah, ini kalau yang osilator itu kan ada ADE, AO, ATR, Commodity Channel Index ya, MACD level ya, MACD signal ya, RSI, stochastic seperti itu ya. Kalau saya lebih suka sebenarnya trend following. Trend following itu paling simpel ya. Jadi gitu aja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya saya menyampaikan tentang saham-saham yang kita filter menggunakan TradingView. Untuk saham-saham yang pembayar dividen yang terbesar, saya udah sebutkan tadi. Terus yang kemudian kita memfilter saham-saham secara teknikal, dan teknikalnya di sini masih dasar sekali karena kita menggunakan apa yang ada di sini ya. Baik itu osilator, tapi tadi nggak saya bahas, atau trend following ya. Terus kemudian di sini juga saya bahas tentang bagaimana teman-teman istilahnya mengerucutkan pencarian dengan memberi filter tambahan, yaitu bisa volumenya, bisa indeksnya ya, sektor industrinya seperti itu ya, bisa market cap-nya, bisa kenaikan dalam berapa bulan seperti itu. Kira-kira begitu aja teman-teman. Demikian dari saya, Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.